Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kondisi politik negara anggota ASEAN. Materi ini merupakan materi kelas 6, tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPS. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas, perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Oke, kita mulai dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berbentuk kesultanan Islam dengan kepala negara adalah seorang sultan. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah Brunei dolar. Kemudian luas wilayahnya adalah sekitar 5.700 km persegi. Jumlah penduduknya pada 2014 diperkirakan 422.000 jiwa. Kemudian Brunei Darussalam merdeka dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Lagu nasional dari Brunei Darussalam adalah Allah Peliharalah Sultan. Kemudian negara Filipina. Negara Filipina memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1946, merdeka dari Spanyol. Kepala negara Filipina adalah seorang presiden dengan ibu kota di Manila. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan 107 juta jiwa. Kemudian Indonesia. Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan kepala negara adalah seorang presiden. Ibu kota Indonesia tentu saja kalian sudah tahu, yaitu Jakarta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian mata uangnya adalah rupiah. Luas wilayahnya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan 250 juta jiwa. Hari kemerdekaan Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang. Kamboja. Kamboja mempunyai kepala negara seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja adalah di kota Phnom Penh. Kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer. Mata uang yang digunakan adalah riel. Luas wilayahnya sekitar 181.000 km persegi. Pada tahun 2014 diperkirakan jumlah penduduk Kamboja adalah 15 juta jiwa. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953 dari negara Prancis. Lanjut, kemudian Laos. Laos mempunyai kepala negara seorang presiden dengan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa nasional Lao. Mata uangnya Kip. Luas wilayahnya sekitar 230.000 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan 6 juta jiwa. Hari kemerdekaan Laos adalah pada tanggal 19 Juli 1949, di mana Laos ini merdeka dari penjajahan Perancis. Oke, kita lanjut ke Malaysia.
Kepala negara Malaysia adalah seorang sultan, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota berada di kota Kuala Lumpur. Nah, di Malaysia ini banyak etnis sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang yang digunakan adalah ringgit Malaysia. Kemudian luas wilayahnya sekitar 330.000 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan 31 juta jiwa. Hari kemerdekaan Malaysia adalah pada tanggal 31 Agustus 1957. Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris. Oke, Myanmar. Myanmar adalah negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Ibu kota negara Myanmar berada di kota Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Mata uang yang digunakan kyat. Luas wilayahnya sekitar 670.000 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan 55 juta jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948, di mana Myanmar merdeka dari negara Inggris. Oke, kita lanjut ke Singapura. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965, di mana Singapura ini dilepaskan dari Federasi Malaysia. Singapura berbentuk republik dengan kepala negara adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Singapura berada di kota Singapura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Negara dengan mata uang dolar Singapura ini mempunyai luas wilayah sekitar 716 km persegi dengan jumlah penduduk diperkirakan 5,5 juta jiwa pada tahun 2014. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh negara lain. Thailand berbentuk kerajaan dengan kepala negara adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Negara dengan ibu kota Bangkok ini menggunakan bahasa Thai dalam kehidupan sehari-harinya. Mata uang yang digunakan adalah baht. Luas wilayahnya adalah 500.000 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2014 sekitar 67 juta jiwa. Vietnam. Nah, Vietnam merupakan republik komunis yang dipimpin oleh kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota dari negara Vietnam adalah Hanoi, bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Kemudian mata uang yang digunakan adalah dong, sedangkan luas wilayahnya adalah sekitar 300.000 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan 93 juta jiwa. Vietnam merdeka dari Prancis pada tanggal 2 September 1945. Nah, itu tadi adalah tentang kehidupan politik di negara-negara anggota Asia Tenggara. Kamu boleh mencari sumber lainnya, bisa video dari YouTube ataupun membaca buku untuk mendapatkan informasi yang lain atau informasi yang lebih lengkap mengenai kehidupan politik di negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang tugas buat kalian. Kalian sudah mengetahui berbagai kehidupan politik di Asia Tenggara. Nah, coba sekarang kalian membuat diagram Venn untuk membandingkan dua negara ASEAN. Jadi diagram Venn itu membandingkan dua negara anggota ASEAN semua ya. Kemudian pada bagian kiri itu kamu tuliskan ciri atau informasi dari negara tertentu. Sebelah kanan juga. Nah, bagian tengah-tengah ini isinya apa? Bagian tengah ini adalah isinya persamaan di antara keduanya. Jadi diagram Venn itu
nanti kamu menjelaskan persamaan dan perbedaan. Pada bagian tengah kamu isi dengan persamaan, pada bagian kiri dan kanan itu yang membedakan di antara dua negara itu. Oke, begitu tugasnya. Nanti kalau sudah selesai silahkan kalian foto, kemudian kalian unggah di Google Classroom. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.